Sebagai seorang wanita, aku tidak pernah menyangka akan melakukannya dengan keponakanku sendiri. Ini semua akibat dari suamiku yang bekerja jauh di luar kota. Di satu sisi, aku memang sering kali merindukan saat-saat indah bersama suamiku itu. Di satu sisi, aku tidak tega membiarkan keponakanku yang begitu mengharapkan bantuanku untuk menyelesaikannya. Seperti inilah cerita selengkapnya. Keponakanku ini sengaja diminta oleh suamiku untuk tinggal bersama di rumah kami itu, dengan alasan agar aku tidak sendirian di rumah saat ditinggal bekerja di luar kota olehnya. Akan tetapi, siapa yang menyangka kalau pada akhirnya aku dengan keponakanku itu malah berbuat satu kesalahan. Malam itu, keponakanku sedang mengagumiku di saat aku sedang tidur. Bahkan dengan nekatnya, dia mulai berusaha menyenangkan dirinya sekaligus berusaha membuatku terpancing. Pada awalnya aku mencoba memberikan peringatan padanya bahwa apa yang dilakukannya itu salah, karena aku ini adalah buliknya. Tetapi keponakanku tidak mau menyerah begitu saja. Dia mencoba menghibah padaku agar aku mau membantu menyelesaikannya dengan cara ritual saja padanya. Sebagai seorang wanita yang muda tidak tega, aku pun merasa kasihan juga pada saat melihat keponakanku itu sudah sangat ingin mencapainya. Akhirnya aku pun mau mengabulkan permintaannya yang tidak seharusnya itu. Hal itu aku lakukan awalnya adalah demi rasa sayang dan belas kasihanku padanya. Sampai-sampai aku bersedia berbuat hal yang seperti itu. Akan tetapi, setelah semua itu mulai aku kerjakan, lama-kelamaan perasaanku pun menjadi kacau balau antara perasaan malu, risih, dan juga pada kenyataannya dengan membantu keponakanku itu, keinginanku pun secara perlahan tapi pasti semakin meningkat saja. Apalagi aku ini sebagai seorang wanita yang normal yang lagi merasakan kehampaan setelah ditinggal suami tugas di luar kota sekian lamanya. Sedangkan saat ini keponakanku rupa-rupanya tahu akan perasaan hatiku yang sedang gundah karena terbawa suasana yang begitu romantis saat itu. Setelah aku berhasil membantunya hingga keponakanku itu mencapai puncaknya dengan sebuah ritual tanpa penyatuan denganku itu, dia meminta kesediaanku bahwa dia ingin gantian membantuku mencapai puncak melalui bantuan ritualnya. Tentu saja aku menolaknya karena aku merasa kalau hal ini sudah terlalu jauh. Haruskah aku mau? Akan tetapi aku kalah karena sewaktu aku tadi meritualnya, dia dengan berbagai alasan telah berhasil membuka penutup hidayan khusus itu. Sampai-sampai hanya tinggal kedua aksesorisku itu saja. Akhirnya aku pun dengan malu-malu kucing menyingkirkan kedua aksesoris khusus itu. Selanjutnya, keponakanku melakukan sebuah ritual itu untukku. Sampai akhirnya aku pun mencapai puncak juga di malam itu. Dikala aku masih berusaha mengatur nafasku dengan pandangan tidak percaya, aku menatap keadaanku pada saat itu dengan sejuta keindahannya tengah berada di samping keponakanku, yang juga dengan sejuta keindahannya itu. Aku raih dia. Ingin sebenarnya saat itu aku menangis, tapi aku mencoba bertahan. Aku cuma terisak-isak. Akan tetapi, tiba-tiba aku kembali merasakan kalau keponakanku itu sudah berusaha untuk memulainya kembali. Belum sempat aku berkata-kata, dia tahu-tahu sudah semakin jauh melangkah. Kenekatan keponakanku yang tidak aku sangka-sangka itu pada awalnya membuatku sedikit bingung. Dan setelah itu, aku pun tersadar. Tetapi belum sempat aku bereaksi, dengan sangat pintarnya dia telah berhasil membawa jiwa ragaku itu melayang sangat tinggi sekali. Akhirnya aku pun merasa bahwa percuma saja aku berusaha untuk mendorongnya agar menghentikannya, karena apa yang aku rasakan saat itu begitu menyenangkan sekali. Meskipun aku sadar kalau itu aku dengan keponakanku sendiri. Rasanya jantungku bergemuruh akibat menerimanya dari keponakanku sendiri itu. Untung saja pada saat-saat yang menentukan, aku berhasil melepaskan diriku. Sebelum lebih lama lagi keponakanku bermain-main di kawasan yang merupakan sumber dari segala sumber air itu, yang lama-lama akan dapat membuatku benar-benar lupa diri. Akibat keinginanku yang tidak lagi bisa dibendung, dan pada akhirnya aku pasti tidak akan bisa menolak kalau keponakanku mengajak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya aku segera berlari keluar dari kamar itu dan mengunci diriku di kamar satunya.
Setelah kejadian malam itu, kita berdua sama-sama tidak pernah mempermasalahkannya. Dan keponakanku pun tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia mau mengulanginya lagi. Sehingga aku pun merasa agak lega dan mulai berlaku seperti biasa lagi padanya. Aku tidak lagi berusaha menjaga jarak dengannya. Aku yang sudah tidak marah padanya, karena memang aku juga tidak punya alasan yang kuat untuk marah terus padanya. Dan juga aku tidak mau mengungkit-ungkit hal itu lagi. Maksudku, agar dia bisa melupakan kejadian itu, aku juga berusaha untuk melupakannya. Yang jelas, hal yang paling aku takutkan itu jangan sampai terjadi di antara kami berdua. Lagi pula kan tidak ada orang lain yang tahu kejadian yang tidak seharusnya itu antara aku dengan keponakanku itu. Kan hanya kita berdua saja yang mengalami dan yang tahu. Sehingga beberapa hari kemudian, aku mau lagi untuk dekat-dekat dengannya untuk mengucapkan selamat malam dan selamat tidur seperti dulu lagi. Bahkan aku juga tidak menolak ketika dia ikut masuk ke kamarku. Bahkan aku juga tidak keberatan ketika dia berlaku layaknya sewaktu dia masih kecil dulu. Setelah beberapa malam selalu demikian, akhirnya wanita mana yang mampu bertahan dari hal-hal yang menjanjikan seperti itu? Apalagi aku merasa kalau keponakanku itu semakin lama sepertinya semakin pintar dan tahu daerah-daerah mana saja yang dengan mudah akan membuatku tidak bisa berkata tidak ataupun jangan padanya. Aku juga bingung dari mana dia bisa mengetahuinya. Aku jadi merasa semakin malu sendiri, dan ketika aku berusaha untuk duduk, tiba-tiba saja dengan perlahan didorongnya aku, sehingga aku kembali tertidur. Belum sempat aku menegurnya dan bertanya padanya, apa maksudnya melakukan itu padaku. Tahu-tahu dia sudah berusaha untuk kembali membawaku ke alam nirwana yang jauh lebih indah. Spontan saja pikiranku terasa buntu setelah mendapatkan yang begitu menyenangkan itu. Maklumlah sudah cukup lama aku tidak lagi mendapatkannya dari suamiku yang terlalu lama tidak pulang dari luar kota itu. Tetapi aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku mencoba untuk memperingatinya bahwa dia tidak boleh melakukannya denganku, dengan alasan kalau aku adalah buleknya. Tapi lagi-lagi semua itu tetap sia-sia saja. Dengan konsisten keponakanku berusaha membuatku semakin terbawa dalam suasana yang semakin romantis itu. Spontan saja aku pun serasa seperti melayang-layang di awang-awang di saat itu. Antara sadar dan tidak, aku bisa tahu dan merasakan kalau keponakanku itu semakin lama semakin bersemangat dalam usahanya membuatku merasa begitu bahagia dan membutuhkannya. Kacau balau luar biasa hatiku ketika itu, entah berapa kali sudah aku mendapatkannya, walaupun keponakanku itu belum menyatukannya. Sebenarnya rasa maluku saat itu sudah tidak ketulungan lagi, tapi aku juga sudah tidak bisa untuk mundur. Bahkan aku merasa kalau aku juga membutuhkannya agar keponakanku itu segera menyempurnakannya saja. Kini tinggal pergolakan batinku yang sedang berkecamuk di dalam hatiku, antara sebagai seorang bulet dan sebagai wanita yang normalisasi, antara memegang teguh kesetiaan ataukah membiarkan perbuatan yang salah itu terus berlanjut. Pada akhirnya, aku pun menyerah. Pancingan demi pancingan yang dilakukan dengan pandainya oleh keponakanku itu benar-benar telah membuatku sangat mengharapkannya. Akhirnya, hal yang tidak seharusnya itu pun terjadilah. Keponakanku mengangkat wijahannya dari kawasan yang ada di bawah sana itu, dan dengan perlahan bergerak menyamakan oposisinya sejajar denganku, dan berusaha untuk mengatur oposisinya yang pas. "Boleh, boleh ya?" tanya keponakanku dengan pandangan yang penuh harap. Aku yang saat itu juga begitu mengharapkannya pun hanya mengangguk dan tersenyum dengan manis. Sebagai seorang perempuan yang sudah sangat berpengalaman, tentu saja aku tahu betul apa yang akan dilakukan keponakanku itu. Dengan perlahan aku pun berusaha untuk memberikan jalan baginya agar tidak sedikit pun mengalami kegagalan dan kesulitan yang berarti. Dan ternyata benar saja, dengan sedikit agak kesusahan, akhirnya berhasil juga dia menyempurnakannya. Dan seketika itu pula, jiwa dan raga kami berdua melayang jauh tinggi. Apa dayaku Tuhan? Dengan keadaan yang seperti ini, tidak bisa lagi aku menolaknya. Karena aku juga sangat membutuhkannya. Apalagi setelah suamiku itu yang tidak pulang-pulang. Entah sudah berapa lama
Aku sudah tidak ingat jam berapa dan sudah berapa jam sebenarnya. Aku dan keponakanku itu saling bantu agar bisa sampai di puncak itu dengan sempurna. Aku benar-benar lupa daratan dengan semua pengalaman yang aku punya. Aku pun akhirnya menyambut pemberian keponakanku itu dengan penuh kasih sayang dan penuh semangat. Ya Tuhan, apa yang saat ini terjadi sebenarnya sangat salah. Tapi kenapa ya? Kenapa aku merasa begitu senang dan bahagia sekali? Belum pernah ketika dengan suamiku aku sebahagia seperti yang aku alami saat ini. Terutama menjelang dan saat terjadinya aku dan keponakanku itu mencapai puncaknya bersamaan. Dan entah berapa kali dalam semalaman itu, aku sudah tidak mungkin untuk menghitungnya lagi. Karena kami berdua baru menyudahinya ketika sudah menjelang pagi. Menjelang fajar itu, barulah aku dan keponakanku benar-benar sama-sama merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan akhirnya kami berdua pun terlelap sampai keesokan harinya. Untungnya keesokan harinya itu adalah hari Minggu. Keesokan harinya hingga malam berikutnya dan juga hari-hari selanjutnya, aku mengurung diri terus di dalam kamarku. Aku hanya bisa meratapi dan menangisi apa yang telah aku lakukan dengan keponakanku itu sepanjang hari dan sepanjang waktu hingga habis rasanya air mataku. Hatiku benar-benar terguncang atas kejadian itu. Hatiku benar-benar berantakan ketika menyadari bahwa apa yang aku alami itu bukan hanya terjadi dalam mimpiku atau hanya sekedar mimpi buruk, bukan. Tapi semua itu sungguh-sungguh aku alami senyata-nyatanya. Seharian itu aku tidak makan, aku hanya minum air putih saja, dan keponakanku itu tidak peduli. Dia entah kemana, sebab tidak aku dengar ada gerakan apa-apa di luar kamarku itu. Rupanya dia pergi, karena merasa menyesal juga dengan kenyataan itu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang telah berbuat kesalahan ini. Dengan berjalannya hari demi hari, rasa takut yang teramat sangat tiba-tiba datang menghantuiku. Bagaimana kalau benih itu nantinya tumbuh subur? Apalagi setelah aku teringat bahwa malam itu adalah malam subur-suburnya. Tidak heran kalau malam itu keinginanku jadi berlipat-lipat. Sempat timbul niatku untuk mengambil jalan pintas. Aku ingin menyudahi hidupku, karena aku merasa tidak akan kuat menanggung malu dan dosa yang sedahsyat ini. Apalagi bila nanti apa yang aku takuti sekarang ini menjadi kenyataan. Terbayang wajah suami tercintaku dan akan pakai cara apa aku menghadapinya. Suami yang begitu besar cintanya pada sang istri. Suami yang tahan godaan iman sebesar apapun. Moral yang tinggi dan saleh dalam bergereja. Dan yang tidak mungkin aku mampu untuk menghadapinya adalah keponakanku itu yang telah membuatku punya keturunan lagi. Betapa malunya aku. Apakah aku punya keberanian untuk menatap wajahnya? Apalagi mengatakan bahwa aku yang merupakan bulatnya itu telah hakimi karena benih-benihnya. Rasanya aku tidak akan sanggup, tidak akan mampu aku. Lebih baik aku pergi selamanya saja, daripada harus menanggung perasaan malu yang luar biasa terhadap keponakanku itu. Untunglah imanku masih kuat, sehingga aku pun bisa membatalkan niatku itu. Aku tidak mau berbuat dosa atau kesalahan untuk kedua kalinya. Untungnya lagi adalah apa yang aku takutkan itu ternyata tidak terjadi. Aku tidak sampai hakimi, tetapi aku pada akhirnya selalu menjaga jarak dengan keponakanku itu, agar jangan sampai terulang kembali kesalahan itu. Sekian dan terima kasih.